Oke, ini mic gue rada error dari tadi. Apa kabar semuanya? Balik lagi di konten gue kali ini ya. Di sore hari ini, nemenin orang semua lah ya. Nemenin orang, dengerin gue bercerita. Menceritakan sebuah, apa ya, materi yang menurut gue ini good sih. Walaupun gue sebenarnya udah pernah ngangkat ini jadi konten di beberapa video gue yang lama gitu. Dan memang menurut gue ini memang good banget sih buat nyari traffic gitu ya. So kenapa enggak buat kita praktekin gitu ya. So terus ikuti video kali ini. Short video YouTube ya. Kenapa gue pengen bahas ini? Karena ini memang lagi trennya sekarang seperti ini gitu, atau video-video pendek seperti ini gitu ya. Dimulai dari TikTok, kan kita tahu ya TikTok tuh ramai banget nah, seperti yang ngebuat video-video pendek singkat itu ramai banget gitu ya. Kalau di Instagram kan kita kenalnya kayak namanya tuh Snapgram ya, Instastory gitu. Kalau di Facebook, story Facebook, story WhatsApp untuk di WhatsApp gitu. Padahal zaman dulu tuh seingat gue waktu zaman gue masih pakai Line Messenger tuh udah ada. Jadi setiap gue kayak ngupload sebuah status di Line Messenger tuh di gambar profile gue tuh bisa disentuh. Setiap itu di tap atau diklik, disentuh gitu, ntar kelihatan status gue muncul gitu. Tapi belum se-booming sekarang kan story-story seperti itu gitu. Dan ternyata story seperti itu kita ngebuat video pendek, short video, story video, capture story, bla bla apalah namanya lo nyebutnya seperti apa, itu ternyata ngebantu kita cepet dapat yang namanya konversi. Konversi seperti apa? Itu adalah pengikut. Misalkan lo bisa ngebayangin nggak di TikTok tuh lo ngebuat akun atau orang yang nggak terkenal, terus dia ngebuat akun, mungkin dia juga ngepost video yang ternyata kebetulan video itu rame, itu nanti tiba-tiba followernya bisa sampai dapat ribuan. Iya nggak sih? Terus juga di YouTube ternyata gue perhatiin sama seperti itu, walaupun nggak segila TikTok. Maksudnya nggak segila TikTok adalah nggak mudah juga dapetin subscribernya. Jadi di sini ya, gue ada video yang gue upload. Sebenarnya di sini nih gue cuma niat buat nyimpan video-video kucing gue aja, tapi ternyata penayangannya banyak gitu. Dan gue iseng buat ngepost selain dari video kucing gue tuh ada game ya, kayak Skyrim ini, rame juga penayangannya dan ada subscribernya gitu, dapat 9 subscriber kan. Pikir gue ini apaan sih kok dapat subscriber ya. Nah, jadi ini menarik buat gue bahas ya. Gue ulang lagi nanti dari awal. Gue bandingin sama sosial media, maksud gue sosial media lain, dari dampak sebuah short video dan dampaknya untuk dapetin sebuah cuan itu apa gitu. Terus ikuti video ini, ada lanjutannya. Gue mau hidupin rokok dulu boy. Oke lanjut ya. Jadi memang menurut gue yang namanya short video, mau itu kayak di Instagram, TikTok gitu ya, di short video di YouTube gitu, bahkan juga di Pinterest kita ada ya, jenisnya tuh pin ide gitu. Sendawa gue, sorry. Itu ternyata memang benar-benar ngebuat konversi atau menciptakan sebuah konversi biar cepat kita ini dapat pengikut ya. Jelas yang namanya pengikut itu ngebantu kita dapat atau cepat dapat traffic lagi nantinya gitu kan. Kayak di TikTok ya, gue kurang yakin sih dengan apa yang gue pikirin ini, tapi menurut gue sih view sebanyak itu untuk sebuah short video, mau itu di TikTok atau di YouTube tuh kayaknya memang sedikit dibantu atau sedikit dipush sama si pihak TikToknya atau pihak YouTube-nya itu sendiri. Jadi kayak ada view botnya sih kalau menurut gue, ini menurut gue karena kayak nggak masuk akal aja gitu, kayaknya dapat view tuh cepet banget dan dapat pengikut, apalagi untuk TikTok tuh kayaknya gampang banget asalkan video kita tuh booming gitu ya. Makanya menurut gue kalau untuk nyari pasar di TikTok tuh nggak terlalu menggiurkan ya. Kalau misalkan kalau di YouTube kan jelas kita ada monetisasi gitu kan, lo bisa dapat AdSense di YouTube gitu kan, lo bisa ngasih uang di YouTube. Kalau di TikTok semudah itu, alangkah gampang juga bisa dapetin sebuah monetisasi gitu. Ibaratnya kalau misalkan si TikTok ini ada monetisasi nanti mungkin, alangkah gampang nyari duit di TikTok. Nge-share video yang mungkin lucu sedikit atau mungkin bakal viral sedikit saja, pengikut bisa banyak banget gitu ya. Konversi video bisa puluhan ribu gitu kan, kayak trafficnya, viewnya itu kayaknya enak banget buat nyari duit gitu ya. Makanya menurut gue TikTok sampai sekarang belum ada monetisasi gitu kali ya. Ya gue juga nggak tahu sih deh. Maksudnya nggak tahu sih ya itu ya. Itu kan cuma menurut pandangan gue saja. Begitupun di
short YouTube ya, kok cepet banget gitu, atau maksud gua mudah banget dapat penayangan gitu, hanya ngepost sebuah video kucing gue atau juga beberapa potongan game gua aja gitu, itu dapat seribu sekian penayangan, walaupun ini termasuk dikit loh, karena kalau gue lihat kebanyakan short video di YouTube tuh trafficnya tuh sampai jutaan gitu kan. Wah kok enak banget ya dapat trafficnya. Nah di situ yang gue ambil atau yang gue lingkari adalah sumber trafficnya. Di sini lo bisa lihat ya sumber traffic gue. Itu gue nggak tahu kenapa ini orang-orang bule sana pada kesel sama video gue, sama video ini. Jadi dia kayak marah-marah gitu kan. What the fuck lah, this pack need to be take down lah, what the fuck is wrong with you people lah, bla 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 gitu, disgusting lah, bla 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 gitu. Jadi mereka berpikir bahwa video kucing gue ini menyiksa kucing, padahal ini kucing kawin coy. Kucing kawin kalau misalkan udah masuk tuh ya, udah masuk tuh punyanya si jantan ke betina ya, betinanya teriak lah ya boy. Nah si video gue ini teriak nih, si kucing gue ini teriak gitu, teriak kayak teriak kesakitan, padahal enggak ya, karena lagi dikawinin. Terus mereka kayak mikirnya, nah itu sih gue bodo amatnya, gue nggak berpikir. Tapi yang gue pikirin lah, ini komentarnya orang luar coy. Sedangkan gue ini pemain CPA ya, target gue, sales gue orang-orang luar sana. Berarti gue secara nggak langsung gue langsung berpikir, oh berarti kalau gue nggak buat short video terus, ini target gue datang dari orang-orang luar nih gitu kan. Jadi nanti subscriber pun orang luar gitu ya. Dan jadi nanti kalau misalkan channel gue ini udah jadi, gue bisa aja promosiin konten CPA gue, atau bahkan gue ngebuat konten YouTube dan penontonnya orang luar negeri. Dan lo tahu AdSense yang penontonnya dari orang luar negeri atau trafficnya dari orang luar sana, itu rupiahnya gede. Gue dan dan subscribernya pun kayaknya orang-orang luar deh ini ya. Nih kan, kita lihat channelnya tuh kan, yang dia subs, yang dia simpen juga video-video orang luar gitu kan. Nah di sini ya, ini pikiran liar gue aja. Gue berpikir kalau short video itu lebih luas gitu loh, menjangkaunya. Beda kalau misalkan kayak kita buat video, metadata video yang kita post di YouTube gitu, mau itu kita tag, deskripsi, bla bla bla, itu kayak memang sudah pakem. Kayak misalkan kita orang Indonesia, kita ngepost di Indonesia, semuanya metadatanya tuh kedetek Indonesia. Jadi traffic yang kebanyakan didatangin tuh dari orang Indonesia dulu gitu, nggak langsung dibuang kayak ke Malaysia, ke Singapura, atau video kita muncul di berandanya orang-orang Vietnam gitu, nggak kayak gitu boy. Nah tapi kalau di short video ini lebih luas gitu, itu cuma pikiran liar gue aja ya, bukan benar ya, ini pikiran liar gue aja, dan gue memang belum bisa ngebaca algoritmanya gitu ya. Kalau Pinterest sih gue ya ada di luar kepala, tapi kalau ini gue belum sih ya, enggak sih, belum lah, jauh lah. Gak mungkin coy, kalau bisa gue ngebaca algoritma YouTube, nggak sepi dong channel gue, ya nggak sih? nggak perlu nyari traffic dari Pinterest lah segala macem gitu, gue bisa tahu algoritma Google gitu ya, bisa gue makan semua trafficnya. Tapi itu pikiran liar gue, dan menurut gue ya kenapa nggak gue coba gitu ya, gue terus ngepost rencana gue bakal ngebuat channel lagi, dan lo juga bisa ngikutin gitu ya. Lo buat channel, lo post terus short video. Basing lo mau short video kayak misalkan kayak yang di Pinterest ini juga gue rame, bisa dapat 87 pengikut, kunjungan profile 390. Nah ini video yang gue post ini, video-video dari TikTok yang gue ambil terus gue post di akun Pinterest gue, dan gak bisa gue tunjukin ya. Karena ini memang gue khusus buat gue spam si CPA dating, dan gue terbantu dari si post short video yang ada di Pinterest, itu namanya PinID. Gue kebantu banget sih, dapat kunjungan profile sekitar 390, jumlah pengikut juga 87 orang ngikutin berkat dari PinID atau short video di Pinterest ini gitu, dan ngebantu gue buat dapetin traffic juga untuk di CPA seperti itu ya. Begitupun untuk di YouTube kan, memang benar-benar kayak ngebantu. Traffic ngelihat short video kita, mereka ngunjungin profile kita, menurut mereka good, mereka subscribe, ngebantu dong kita dapat subscribe, terus kita juga bisa dapat pandangan ke depannya nanti ini channel mau kita apain. Tips gue, silakan lo ikuti aja. Kalau lo mau ngebuat sebuah channel gitu, silakan saja. Target lo apa dulu? Kalau memang lo cuma buat untuk spam CP dating, itu lebih bagus karena lebih gampang, dan menurut gue lo nggak perlu capek-capek mikir A, B, C, D, E, F, G, udah tinggal spam aja, video-video pendek, cewek-cewek di TikTok lo ambil, terus post di
short video YouTube lo gitu, lo lihat nanti komentarnya siapa yang datang. Kalau misalkan memang kebanyakan orang bule, berarti udah jadi nih akun lo siap buat lo terus lo spam, datengin traffic terus dari orang luar sana, subscriber. Nah, nanti lo bisa eksekusi. Eksekusinya adalah lo tinggal buat aja video pendek. Bukan video pendek, maksudnya upload video sekitar 1-2 menit gitu. Terus lo sisipin link offer lo di deskripsi. Karena kalau untuk di short video kan kita nggak bisa ngelihat deskripsi. Padahal mah ada deskripsinya, tapi kita nggak bisa ngelihat dong. Atau nggak bisa ngelihat kan. Kayak misalkan kayak di Pinterest, kita nggak bisa naruh link hidup kita di short video Pinterest atau pin ide Pinterest, itu nggak bisa. Sama seperti YouTube. Sebenarnya bisa tapi nggak kelihatan, dan orang juga ngapain sih mau ngeliat deskripsi short video gitu kan. Beda kalau misalkan kalau video biasa kayak gini ya kan, kita bisa ngeliat deskripsinya seperti ini gitu. Tapi kalau short video tuh enggak deh. Apalagi kalau short video kan kebanyakan dari HP. Harusnya gue nggak buat videonya dari HP sih, tapi ya udahlah. Lebih jelas kalau dari HP. Tampilannya ya cuma tampilan video doang, sama judul dari video tersebut, deskripsi segala macam nggak ada gitu. Walaupun kita bisa naruh link hidup, tapi kayaknya jarang orang bakal ngeklik link yang ada di deskripsi itu sih, menurut gue ya. Oke, tag terakhir ya. Jadi tadi agak ke distraksi gue. Jadi gini lah, gue bakal buat channel baru dan lo bisa ikuti gitu ya. Basing, target lo apa? Untuk CPA, gas langsung, atau lo mau iseng ngebuat channel YouTube juga silahkan saja gitu. Kalau gue pengennya gini, gue kan punya blog AdSense ya. Jadi nanti gue bakal terus ngepost sebuah, untuk di channel ini ya, gue ngepost sebuah video-video pendek tentang game gue kayak Red Dead Redemption atau Skyrim. Pokoknya mood-mood yang bisa yang gue pakai di Skyrim itu bakal gue short videoin terus gitu ya. Terus bla bla bla. Nanti gue bakal buat artikel buat download moodnya dan gue arahin langsung ke kumpulan-kumpulan moodnya gitu kan, kayak di sini kan ya masih. Nah kayak ini kan kumpulan-kumpulan mood. Nah nanti gue arahin ke sini, gue buat artikelnya mood apa yang gue pakai, nanti gue arahin ke sini. Gue dapet traffic ya kan, dan gue juga nggak ngambil konten orang, gue ngarahin ke sini gitu. Tapi trafficnya tetap dari si short video ini. Dan untuk CPA gue bakal buat channel sendiri nih, kayaknya menarik sih. Gue sudah punya akun Pinterest buat spam CPA, gue punya blog, sekarang gue punya channel. Atau gue bakal ngebuat channel khusus buat CPA gue nanti. Nanti gimana cara mengoperasikannya atau finalnya kayak mana, tungguin, doain aja terus. Kok doain sih ya, semoga aja channel gue cepet jadinya lah ya untuk CPA gitu, biar gue juga punya konten terus lah buat lo orang. So segitu dulu videonya.